Hari ini saya akan membagikan lagi tentang dua aplikasi pinjaman online yang aman dan terpercaya, sudah terdaftar dan berizin OJK yang ada di Play Store maupun App Store ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, teman-teman juga bisa cek video-video sebelumnya karena saya juga sudah banyak share aplikasi pinjaman yang terdaftar dan berizin OJK selain yang ada di video ini. Jadi supaya teman-teman itu ada banyak opsi dan bisa mengambil opsi atau pilihan yang paling murah bunganya dan tenornya cukup panjang gitu ya. Silahkan cek aja di video sebelumnya. Oke, untuk kali ini saya juga akan bagikan dua lagi, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita mulai. Jadi aplikasi yang pertama adalah dari Indodana PayLater teman-teman. Nah, produk dari Indodana ini apa saja yang ditawarkan? Sebelum kita cek produknya, kita bisa lihat aplikasi ini sudah diinstal oleh 10 juta orang lebih dan ratingnya cukup bagus, 4,5, 2 juta ulasan. Wow. Nah, langsung aja kita cek nih produknya ya. Jadi kalau di aplikasi Indodana itu teman-teman mirip kayak Aku Laku gitu. Ada PayLater dan ada juga pinjaman uang tunai gitu. Kalau PayLater ya dipakai untuk belanja, misalkan di Tokopedia, Bukalapak, Blibli bisa nggak ya Blibli ya? Kayaknya nggak bisa ya. Pokoknya dibuat belanja di marketplace gitu. Nah, kalau pinjaman tunai teman-teman bisa cairkan ke rekening kalian. Entah itu rekening bank ataupun e-wallet gitu ya. Nah, untuk minimum tenornya paling pendek adalah 3 bulan teman-teman. Dan maksimal 12 bulan. Ini adalah untuk PayLaternya ya, yang saya sebutkan ini untuk PayLaternya tenor minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan. Nah, untuk bunganya adalah 3% yang paling kecil untuk tenor 3 bulan. Kalau tenor 6 atau 12 bulan itu agak beda dikit, agak tinggi dikit seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contohnya nih, misalkan teman-teman pinjam 4 juta terus tenornya 12 bulan. Maka total yang harus dibayar adalah 5.494.000. Pinjam 4 juta bayarnya 5.494.000. Gimana menurut kalian? Mahal atau murah gitu ya. Di sini tertulis bunganya itu 3% dan ada biaya lain itu 2%, biaya provisi 1%, biaya layanan 1%. Totalnya adalah 5% teman-teman ya, bunga totalnya. Kemudian untuk limit kreditnya maksimal adalah 50 juta untuk limit PayLaternya ya. Lalu untuk produk pinjaman tunainya itu bunganya lebih tinggi daripada PayLater teman-teman. Karena kalau pinjaman tunai memang seperti itu, agak tinggi bunganya daripada PayLater ya. Kurang lebih sama dengan aplikasi yang lain lah, hampir rata-rata aja kalau pinjaman tunainya. Syarat pinjam di aplikasi ini sebenarnya cukup mudah ya, yaitu KTP saja dan nomor HP yang aktif. Tapi yang saya alami itu saya udah pengajuan beberapa kali di aplikasi ini, tapi selalu gagal teman-teman dan selalu ditolak, nggak tahu kenapa ya. Padahal di aplikasi lain, aplikasi manapun, hampir semuanya saya itu di ACC, tapi hanya satu ini yang cukup susah gitu. Nggak tahu kalau memang susahnya itu dari aplikasinya, pihak aplikasinya, atau memang punya saya aja. Coba teman-teman kalau yang pernah daftar di sini tulis di kolom komentar gimana pengalamannya waktu pendaftaran. Sangat mudah di ACC atau sebaliknya gitu. Kita lanjut ke aplikasi yang nomor 2 ya teman-teman, supaya videonya tidak terlalu panjang dan teman-teman tidak bosan. Nah, di aplikasi yang kedua ini ada yang namanya Dami teman-teman, Sahabat ASN Indonesia. Kalau ngelihat dari namanya yaitu ASN, kayaknya pinjaman ini dikhususkan untuk ASN ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang kurang paham ASN itu apa ya, seperti PNS gitulah. Kepanjangannya itu Aparatur Sipil Negara kalau nggak salah ya. Nah, ini dari PT Vidak Inovasi Teknologi, aplikasinya diinstal 100.000 orang lebih, jadi cukup dikit. Ya memang benar-benar dikhususkan untuk ASN ya teman-teman, makanya dikit gitu, nggak semua orang bisa pinjam di sini. Ratingnya 4,7 dan ulasannya sudah 4.000 ulasan. Nah, untuk produknya seperti apa langsung aja kita ulas. Jadi untuk pinjaman online dari ASN ini yaitu untuk PNS teman-teman, memang PNS ya di sini sudah dituliskan yaitu untuk PNS, tapi tenornya itu yang bikin saya agak tercengang. Tenornya maksimal 60 bulan khusus PNS ya. 60 bulan itu sekitar
Berapa itu teman-teman? Kalau 36 bulan aja itu 3 tahun. Ya kurang lebih 6 tahun lah, 5 tahun 6 tahun itu teman-teman ya, tenor paling panjang. Wow. Dan produk pinjaman dengan jangka waktu terpendeknya adalah 12 bulan, tenor terpendeknya. Paling panjang 6 bulan atau 5 tahun lebih. Ya buset, ya panjang banget ya. Kemudian maksimal limit pinjamannya hingga 100 juta. Cukup tinggi ya. Lalu bunganya berapa nih? Kalau bunganya ini 9,9% per tahun. Jadi ini menurut saya cukup tinggi ya kayaknya ya, 9,9% per tahun. Coba kalau menurut kalian tinggi nggak 9,9% per tahun itu? Lalu ada biaya admin ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mencairkan ada biaya admin sebesar 2% dan ada biaya asuransi 0,6%. Sesuai dengan pinjamannya gitu. Pinjamannya semakin besar ya biayanya semakin besar teman-teman ya, sesuai persentasinya itu ya. Makin besar potongannya kalau pinjamnya makin gede. Tapi kalau menurut saya teman-teman, kalau daftar di aplikasi Dami ini, namanya aneh banget ya. Dami gitu. Pinjaman online memang aneh-aneh teman-teman namanya ya. Menurut saya di aplikasi ini, kalau memang teman-teman PNS atau ASN, itu cukup mudah sih menurut saya pendaftarannya dan gampang di ACC. Ya karena mereka sendiri juga sudah mentargetkan pinjamannya itu khusus pegawai negeri gitu, dan sudah targetnya pun penghasilannya sudah pasti. Artinya risiko gagal bayar atau risiko mereka kabur yang pinjam itu kecil ya teman-teman, karena mereka sudah punya penghasilan tetap dan kecil lah kemungkinannya mereka kabur atau gagal bayar. Kalau teman-teman ngerasa PNS atau ASN dan butuh duit mendesak, nggak bisa pinjam di teman saudara, ini mungkin bisa jadi opsi ya. Nah kemudian syaratnya apa saja nih untuk daftar di aplikasi ini? Syaratnya teman-teman wajib punya KTP pertama udah pasti, lalu NPWP teman-teman, dan ada data pasangan ternyata syaratnya, atau suami atau istri gitulah. Karena apa? Itu sebagai penanggung teman-teman, penanggung misalkan ada apa-apa kayaknya. Lalu ada surat kuasa pemotongan gaji. Jadi ini nanti pembayarannya kayaknya dibikin sistem auto debit. Ketika udah jatuh tempo, rekening kalian udah terpotong otomatis gitu. Lalu ada surat rekomendasi dari atasan. Lalu ada SK PNS. Wow, cukup ribet ya. Tapi kalau memang buat teman-teman yang benar-benar PNS ya mungkin ini terbilang gak ribet ya, karena mereka bisa melakukannya untuk memenuhi syarat ini. Kecuali kalau kalian sipil atau retail biasa, masyarakat biasa, mungkin kesulitan karena mau bikin SKPNS gimana caranya kan susah kalau bukan PNS gitu. NPWP juga pasti jarang-jarang yang punya gitu. Jadi memang benar-benar dikhususkan untuk PNS ya teman-teman. Kemudian untuk syaratnya usianya harus 21 tahun ke atas, maksimalnya adalah 60 tahun. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi 2 aplikasi tadi yang saya sebutkan adalah sudah terdaftar dan berizin OJK. Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kedua aplikasi tadi. Kali aja nanti sharingnya membantu teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.